Oke, bosku. Oke, sekarang kita akan belajar mengidentifikasi pullback valid ya. Jadi di sini gua contohkan dulu ya bentuk pullback valid tersebut. Pullback bisa dikatakan valid itu bagaimana? Di sini kita gambarkan dulu ya. Nah, uh, inilah candle bullish. Nah, di sini terdapat candle bullish. Nah, di sini terdapat candle bullish kembali. Nah, lalu muncul candle bearish. Lalu muncul candle bearish seperti ini. Nah, setelah itu dia muncul candle bullish kembali. Nah, seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Maaf, gambarnya agak jelek dikit. Oke, nah jadi bagaimana? Nah, kita lihat pullback yang valid itu bisa dikatakan valid itu bagaimana? Nah, kita lihat dari satu candle ini. Kita ubah dulu warna pensilnya. Oke, jadi kita lihat. Nah, di sini kan dia break ke atas. Nah, jadi dia uh, ngambil high-nya begitu ya. Jadi ini arahnya masih arah ke atas seperti ini. Sampai mana? Nah ini kita lihat. Nah, ini kita lihat higher high-nya dan lower low-nya di satu candle tersebut, di satu candle ini ya. Nah, lalu kalian lihat candle bearish ini. Candle bearish ini dia ambil low-nya. Ya, ini high, ini low-nya. Nah, dia ngambil low-nya di sini. Maka pergerakan arah harganya itu, structure marketnya itu dari bawah seperti ini, ya sampai sini lalu turun. Nah, turun sampai sini. Nah, lalu ini lihat, ini high-nya, ini low-nya. Lalu kembali high-nya diambil oleh candle bullish ini, maka pergerakannya itu dari sini ke atas kembali sini. Nah, misal itu yang valid ya. Misal untuk yang tidak valid, itu yang tidak valid. Nah, seperti ini. Candle bullish, bullish. Nah, lalu muncul candle bearish. Nah, candle bearish. Nah, seperti ini. Kemudian muncul candle bullish kembali. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, ini bukan pullback valid. Kenapa? Kalian lihat ini. Ini high-nya, ini low-nya. Untuk pullback valid itu, dia harus ngambil low-nya di sini. Dia harus ngambil low-nya ini. Dia harus ngambil low-nya ini. Nah, karena dia gagal sini ngambil low-nya, maka ini masih dikatakan satu movement, satu pergerakan ke atas, berarti belum ada pullback ke bawah. Belum ada pullback seperti ini. Belum ada pergerakan impulsif korektifnya. Korektifnya belum ada berarti. Masih impulsif saja. Satu movement begitu ya. Oke. Nah, lalu ada case seperti ini. Nah, ada case yang seperti ini. Nah, dia memiliki ekor panjang seperti ini. Apakah itu tetap dikatakan valid pullback? Ya, apakah itu bisa dikatakan valid pullback? Tidak bisa. Ini high, ini low-nya. Nah, ini low-nya diambil oleh sumber. Maka tetap arah harganya itu, arah strukturnya, maka arah strukturnya tetap seperti ini. Naik sampai sini, lalu turun, dia ngambil low-nya ini. Dia ngambil low di candlestick terakhir ini ya. Nah, lalu dia melanjutkan lagi kenaikannya. Kenapa? Karena ini lihat, ini high-nya, ini low-nya. Nah, di sini candle bullish-nya ini, dia ngambil high-nya ini.
maka pergerakannya mirip seperti ini. Impulsif, korektif, impulsif. Nah, seperti itu ya. Oke, daripada kita banyak gambar-gambar bacot. Nah, sekarang kita lihat di real marketnya ya. Karena gambar kita sendiri dengan real market itu jauh berbeda ya. Nah, jadi kita hapus dulu ini. Nah, oke, jadi kita cari real marketnya sekarang. Nah, di sini ya. Nah, kita besarkan ya biar kelihatan gitu. Oke, kita coba belajar menggambar structure market ya. Nah, kita gambar dulu dari sini. Nah, ini ya dari bawah sini ya, biar dekat. Nah, di sini kalian lihat. Nah, di sini dia ini high-nya, ini low-nya. Nah, ini diambil high-nya. Dia masih naik ya. Ini juga masih diambil. Ini masih diambil high-nya. Ini juga high-nya, low-nya diambil kan. Berarti belum pullback. Nah, ini high-nya lagi diambil begitu. Nah, ini lihat. Jika ini belum ada yang terambil, ini masih dalam satu inside bar. Nah, sini dia diambil high-nya. Ya, masih naik dia. Ini low-nya belum ada yang ngambil di sini. Dia masih naik. Nah, di sini belum diambil low-nya ya. Oke, masih per satu gerakan naik ya. Nah, jadi gerakannya masih seperti ini, masih naik ya. Ini kita lihat. Ini kalau udah diambil high-nya, nah sampai sini. Nah, berarti di sini terdapat pullback, maka kalian harus sangat jeli ya, harus jeli ya. Kita pakai ini ya. Nah, naik pergerakannya. Ini high-nya diambil, ini low-nya belum diambil, ini high-nya diambil sampai sini. Ini low-nya belum diambil, ini high-nya sampai sini yang diambil. Nah, lalu, nah di sini low-nya diambil, low-nya di sini diambil sampai di sini, ya. Maka pullbacklah ke sini, lalu naik. Nah, diambil high-nya sampai di sini. Lalu dia turun ngambil low-nya di sini. Nih, tuh low-nya di sana sampai di sini, ya. Nah, di sini dia ngambil high-nya. Di sini dia lagi diambil high-nya sampai di sini, ya. Oke, kita lihat. Nah, jadi struktur makannya seperti ini. Nah, kita Nah, di sini kadang kalian pasti akan agak bingung ya. Karena pergerakannya di sideways ya. Mungkin agak bingung di sana. Oke, kita coba gambarkan sejelas mungkin ya. Nah, di sini ini kan turun nih. Ini low, ini high. Ini low. Nah, low-nya diambil. Nah, maka ini pergerakannya turun ya sampai sini ya. Sampai ini juga low-nya diambil sampai sini. Nah, lalu ini high-nya. Ini high, ini low. Nah, lalu ini kan diambil nih high-nya. Nah, maka di sini dia pergerakannya naik. Sini ini high-nya lagi diambil. Sampai mana? Sampai sini. Ini high-nya lagi diambil kan. Nah, berarti pergerakannya sampai sini. Nah, lalu ini low-nya diambil. Maka barulah dia turun. Ya, pergerakan structure marketnya itu sampai di situ. Jadi, sekarang kita lihat uh, high dan low-nya. Nah, kita lihat. Nah, ini high, low. Ini high-nya diambil oleh candle ini. Nah, maka pergerakannya itu dari bawah sini seret naik sampai sini. Nah, kembali lihat ini high, ini low. Nah, ini low-nya diambil oleh candle ini. Maka pergerakannya turun, ini low-nya diambil lagi, turun, ini low-nya lagi diambil, turun sampai sini.
ya. Nah, lalu lihat ini high, ini low. Ini high-nya diambil nih. Maka pergerakannya dia naik sampai sini ya. Lalu kalian lihat ini low-nya diambil kembali, di low-nya ini diambil kembali. Maka turun lagi sampai sini. Nah, kita lihat lagi high sama low-nya ya. Nah, high-nya diambil oleh candle ini. Maka pergerakannya sampai sini ya. Lalu diambil sama candle sebelahnya juga lagi dikit. Nah, sampai sini ya. Terus begitu ya. Lalu lihat ini low, ini high. Dia turun sampai sini, dia ambil low-nya. High-nya tidak diambil. Nah, high-nya nggak diambil. High-nya tidak diambil. Nah, maka masih dalam satu pergerakan turun. Nah, karena ini low-nya diambil ya. Masih pergerakan turun, ini juga ini high, ini low. Ya, ini high, ini low. High-nya belum diambil, low-nya sudah diambil. Maka turun sampai sini. Ya, begitu ya. Kira-kira paham ya untuk valid pullback. Oke, kita ulang gambarkan lah ya. Nah, dari sini. Dari naik sampai di sini. Ya. Lalu dia turun ngambil korektifnya sampai naik nih, naiknya karena naiknya diambil sampai sini, kita sampai sini. Dari strukturnya. Nah, lalu lihat low-nya. Lihat low-nya ini. Low. Ini high. Nah, dia ditembus di bawah. Nah, maka low-nya itu sampai sini. Nah, ke sini. Lalu ini high-nya diambil. Ya, ini high-nya diambil. Ini low, ini high. Ini high-nya diambil, maka dia kan pergerakannya naik seperti ini. Oke. Dia naik. Nah, sampai di sini. Nah, lalu dia turun lagi ngambil low-nya. Ya. Nah, lalu dia naik lagi ngambil high-nya yang di atas. Nah, sampai sini. Lalu turun lagi. Dia ngambil low-nya di sini nih. Ini low-nya. Diambil turun sampai di sini. Lalu dia ambil high-nya yang ini. Ya. Dia naik sampai sini. Ya. Lalu dia ngambil low. Ngambil low-nya sampai mana? Lihat. Ini karena terus low-nya diambil nih. Low-nya diambil. Diambil. Belum udah bisa ngambil high-nya. Berarti dia sampai sini. Ya. Lalu dia naik. Dia ngambil high-nya sampai sini. Ya, kemudian dia turun, ini dia ambil low-nya. Nah, ini ambil low, dia nggak ambil high-nya. Ngambil low-nya tuh sampai sini. Nah, baru dia ambil high-nya sampai atas sini. Ya, ini masih diambil high-nya, low-nya belum bisa diambil sini ya. Nah, lalu dia sampai sini ngambil high-nya. Nah, lalu turun dia ambil low-nya. Ya, ambil low, ngambil low-nya lagi diambil sampai sini. Nah, kira-kira bentuk structure marketnya seperti itu. Nah, biar kalian jelas, biar kalian kenapa penting untuk mengetahui valid pullback, karena valid pullback inilah agar kita bisa melihat inducementnya di mana begitu ya. Nah, untuk part 2 nanti kita akan bahas tentang inducement biar step by step ya. Kita harus mengenali pullback yang valid dulu agar kita mengetahui di mana inducementnya yang benar-benar valid. Bukan karena jika kalian salah membuat structure dengan pullback ya, pullback itu penting ya, karena itu yang membuat valid atau tidaknya. Nah, jika kalian benar membuat structure-nya, membuat pullback yang valid, mengambil pullback yang valid, maka inducement yang kalian tandai itu berarti itu benar ya. Kadang kita mungkin saja bisa kelewatan mata kita ya. Kita menandai inducement yang salah. Nah, maka kita mendapatkan informasi yang salah pula juga untuk kedepannya. Nah, itu bahayanya ya. Jadi
kita harus berhati-hati juga ya, harus mengenali pullback yang valid dan yang tidak valid ya, agar kalian tahu dalam satu pergerakan market itu ya, agar kalian tahu juga struktur marketnya seperti apa. Nah, jadi ini biar nggak semerta-merta seperti penjelasan di YouTube itu, eh, banyak kebanyakan orang kalau menggambar structure market kan itu gampang ya. Nah, impulsif korektif, tapi di real market dia bisa saja seperti ini ya. Dia banyak lekukannya juga. Cuma dia pasti ada satu titiknya yang memang pergerakannya seperti ini. Ya, cuma dia diperibet aja ya. Tapi tetap ya, market structure kita harus mengerti ya pergerakannya. Jadi kalian mengetahui market itu lagi downtrend atau lagi uptrend begitu ya. Maka pelajari valid pullback ini dulu ya, agar kalian bisa mengetahui inducementnya itu yang mana nanti. Ya, market structure ini sangat penting. Oke guys, jadi mungkin itu aja dulu ya untuk pengenalan pullback yang valid. Oke, thank you. Gua sangat tekankan ini ya karena banyak salah tanggap sini orang-orang gitu ya. Dikiranya sepele, cuma tapi ini sangat penting ya. Jadi jangan anggap remeh valid pullback ini. Silakan pelajari. Semoga lebih memahami kembali di dunia forex ini ya. Oke, thank you.